Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai matematika peminatan dengan judul materi distribusi normal. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa sih itu distribusi normal, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Asyarah dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Hai, perkenalkan nama saya Catherine James. Di sini saya dari kelas 12 IPA 2 sebagai pemateri kedua. Saya Asnia Ramalia dari kelas 12 MIA 2 pemateri ketiga. Hai, saya Listayanti dari kelas 12 IPA 2 pemateri keempat. Perkenalkan nama saya Selvi dari kelas 12 MIA 2 sebagai pemateri kelima. Perkenalkan nama saya Tasya kelas 12 MIA 2 sebagai pemateri keenam. Distribusi normal. Distribusi normal adalah suatu bentuk distribusi atau sebaran peluang yang pendekatannya menggunakan kurva normal. Mengapa harus menggunakan kurva normal? Karena tipe variabelnya kontinu, tidak lagi diskrit seperti pada pembahasan peluang sebelumnya. Memangnya apa sih variabel acak kontinu itu? Variabel kontinu adalah variabel yang nilainya tidak terbatas dan merupakan bilangan real. Berikut ini contohnya. Variabel diskrit olimpiade diikuti oleh 50 anak. Variabel kontinu luas bangun di bawah kurva mulai X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2,5. Kurva distribusi normal. Kurva pada distribusi normal biasa disebut kurva Gauss atau kurva lonceng. Hal itu karena bentuknya menyerupai lonceng seperti. Adapun sifat-sifat yang berlaku pada kurva distribusi normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kurvanya menyerupai lonceng dan simetris terhadap garis tegak yang memotong sumbu X tepat menjadi dua bagian. Yang kedua, nilai rata-rata, median, dan modus berada di titik yang hampir sama, sehingga berhimpitan. Yang ketiga, kurva tidak pernah berada di bawah sumbu X, artinya fx lebih dari 0. Yang keempat, fungsi peluang tertinggi berada di X sama dengan nu. Yang kelima, kurva berupa asimptot datar sumbu X, artinya kurva tidak pernah menyentuh sumbu X jika kurva diperpanjang. Yang keenam, luas bangun di bawah kurva memiliki nilai maksimal 1. Hal itu karena luas bangunnya menunjukkan nilai peluang. Jika dibagi tepat di bagian tengahnya hingga memotong sumbu X sama besar, maka nilai setiap peluangnya adalah 0,5. Nah, peluang suatu kejadian diperoleh dengan mencari luas di bawah kurva dengan batas-batas yang telah ditentukan. Misal, X kurang dari 0 dan kurang dari 0,65. Rumus distribusi normal umum. Saat melihat rumus distribusi normal umum, kamu jangan pusing dulu ya teman-teman. Rumus ini merupakan rumus dasar yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyusun tabel distribusi normal yang akan kamu pelajari di sesi setelahnya. Adapun rumus yang dimaksud adalah dengan fx sama dengan fungsi kontinu atau fungsi kepadatan peluang, tau sama dengan simpangan baku, nu sama dengan nilai rata-rata, pi sama dengan 3,14, dan e sama dengan bilangan Euler yang nilainya 2,72. Kita harus menggunakan rumus di atas untuk menentukan nilai peluangnya, mengingat rumus integral tersebut tidak mudah untuk diselesaikan secara langsung dengan teknik integral biasa. Lalu, bagaimana solusinya? Rumus distribusi normal standar. Solusi untuk memecahkan rumus distribusi normal umum adalah mengubah rumus tersebut ke dalam rumus distribusi normal standar. Pada rumus distribusi normal standar, nilai rata-rata variabel acaknya diasumsikan 0 dengan simpangan baku sama dengan 1. Syaratnya, variabel acak X harus diubah menjadi Z melalui transformasi seperti berikut. Dengan Z adalah variabel normal, X nilai variabel acak, tau simpangan baku, dan mu adalah nilai rata-rata. Melalui substitusi mu sama dengan 0 dengan simpangan baku sama dengan 1, diperoleh rumus distribusi normal standar N 0,1 seperti berikut. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Nilai rata-rata ujian sekelompok siswa adalah 75 dengan simpangan baku 12. Jika datanya dianggap terdistribusi normal, tentukan peluang terpilihnya siswa dengan nilai kurang dari 83. Pembahasannya diketahui nu sama dengan 75,
Tau sama dengan 12 dan X sama dengan 83. Ditanya nilai Z. Mula-mula tentukan variabel normal standarnya dengan rumus berikut. Oleh karena yang ditanyakan untuk siswa dengan nilai kurang dari 83, maka bisa dinyatakan PZ kurang dari 0,67. Lalu, apakah kamu akan menggunakan persamaan di atas untuk menyelesaikan nilai fungsi kepadatan peluangnya? Bisa saja, tapi butuh waktu yang cukup lama ya. Oleh sebab itu, untuk menentukan nilai fungsinya, kamu bisa mengacu pada tabel distribusi normal berikut ini. Bagaimana cara membaca tabel tersebut? Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai Z 0,67. Nah, nilai 0,67 bisa diuraikan menjadi 0,6 ditambah 0,07. Cobalah untuk mencari kolom skor Z dengan nilai 0,6 dan baris skor Z dengan nilai 0,07. Ingat, kolom bagian vertikal dan bagian horizontal mendatar, sel pertemuan antara 0,6 dan 0,7 itulah hasilnya. Jadi, peluang terpilihnya siswa dengan nilai kurang dari 83 adalah 0,2486. Dengan adanya tabel distribusi normal, kamu tidak perlu repot-repot mencari nilai peluang dengan teknik integral. Demikian akhir dari tugas video kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Mencari nilai peluang dengan teknik integral. Ada bapak-bapak teman-teman lagi tapa dia. Assalamualaikum Pak. Nengok. Oh, okay. Nani? Kami dari IPA 2 mengucapkan selamat menunaikan Sekali lagi aku minta maaf ya, ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Kamu jangan melaksanakan